Nah, ibu daripada ibu nonton gosip, ya lebih ibu belajar agama. Untuk apa? Ketika didik anaknya. Kan bagus kalau ibu punya pemahaman agama, sehingga apa? Anak bisa tempatnya bertanya. Anak nanya, Bu, kenapa itu tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah? Dia bilang ibunya, karena bukan tahun kambing goblok. Karena dia juga beleng-beleng. Tapi kalau ibunya tahu, dia bisa jelaskan. Ya, nah, kau pakai tanganmu makan lebih utama pakai daripada pakai sendok. Kenapa? Dia jelaskan melalui medis bahwa di tangan ini ada bakteri-bakteri. Kalau dia campur dengan makanan, maka bakteri itu lebih cepat hancur di dalam perutmu dibanding kalau pakai sendok. Oh, anak tahu. Oh, pantas sunnahnya begini. Dan orang yang punya ilmu dengan baik, hidupnya akan tenang. Orang yang punya ilmu dengan baik, hidupnya akan tenang. Contoh, ada yang pernah tanya saya, Ustaz, saya dengar ceramah katanya kalau Ramadan boleh berhubungan suami istri. Kalau malam, saya memang boleh. Yang penting istrimu. Biar malam tidak boleh kalau selingkuhmu. Jadi istri boleh kalau malam. Dia bilang apa? Astagfirullah Ustaz, saya sudah 5 tahun biar malam tidak juga. Kadongok kok. Makanya belajar agama. Coba, kalau punya agama kan enak hidup. Maka ibu belajar agama. Inilah pentingnya. Pertama kata Nabi, tuntut ilmu pengetahuan. Maka ayat pertama turun, Iqra, baca. Tidak bisa tiap pekan ibu, sekali sebulan lah kumpul-kumpul. Cuma kalau datang ki begini bu, jangan bersaing. Kada tong ibu-ibu pergi begini damai tapi gersang. Damai tapi gersang. Jadi korban lah yang gosip. Apa? Dan tidak cerita tapit mulutnya dong. Penyakitnya ibu-ibu. Apa? Palsu lipstiknya. Kenapa kau tahu? Melengket di giginya. Datang pengajian cuma datang mencela. Saya paling sering korban itu bully. Saya lewat ibu-ibu langsung, itu juga bajunya waktu di YouTube. Sudah, ini yang jadi masalah, masuk setan. Ibu gosip, maka yang baik kalau diajak gosip, apa jawaban ibu? Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Karena ada rajinnya pengajian istrinya, iya, wih, 4 kali pengajian 1 bulan itu istrinya, tapi kasihannya suaminya selingkuh. Nah, untuk apa ibu cerita begitu? Apa faedahnya? Mestinya ibu, na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah. Belum tentu suami kita lebih baik dari dia. Sudahlah, tidak usah cerita itu. Tapi kan kita bukan ini. Yang kita lebih senang, iya. Padahal tidak tahu itu. Ilmu codok. Iya, bukan urusan dan urus itu. Yang selalu saya istilahkan toge. Ibu-ibu tahu toge? Coba lihat toge. Selalu ikut campur toh. Soto Banjar ada, tahu ada, pecel ada, gado-gado ada. Nah, karena dia selalu ikut campur, makanya Allah takdirkan tidak ada yang lurus, semua bengkok. Makanya kalau ada ibu-ibu kumpul begini, pilih sindir aja Pak, toge nih ya. Nah, satu ayat pertama turun, Allah perintahkan untuk belajar. Nah, yang kedua, kalau bapak mau sukses dunia akhirat, setelah itu ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu. Demi Allah, tidak ada orang yang benci orang santun bicara. Makin tinggi jabatannya, makin banyak hartanya, makin status sosialnya baik, tapi kalau santun bicara, orang makin senang. Bahkan apa? Dia akan menjadi teladan buat orang lain. Kau lihat itu, orang kaya itu, bangsawan, pejabat suaminya, masa, kok lembut betul istrinya ngomongnya, nggak kusangka, baik betul istrinya. Orang akan jadi kagum. Tapi ini bukan pejabat istrinya, suaminya bukan orang kaya, bukan bangsawan, bukan pejabat, nggak kasarnya bicara. Nggak ada yang senang itu begitu. Maka orang semakin santun ngomong, makin dicintai orang.
Coba, adab, santun ngomong. Maka saya tidak masuk akal saya, Pak, kalau ada penceramah, pengkhotbah memaki-maki. Sebab tidak ada dalam Nabi contohkan itu. Tidak ada Nabi mencontohkan memaki-maki orang. Orang datang kepada Nabi dalam keadaan jengkel pun pulang masuk Islam. Memaki-maki Nabi pulang masuk Islam. Coba lihat itu. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau mau sukses dunia dan akhirat, haluskan tutur katamu. Kata orang Bugis, pakai singyampe-yampemu. Baguskan, Pak. Makin santun kita bicara, makin orang senang. Kalau ada orang senang, nanti kalau dipuji, pujilah dia. Kalau nanti dia senang, kalau dipanggil, dipuji, puji. Bapak juga tidak rugi. Kenapa? Menyenangkan hati orang itu bahagia, ibadah. Kalau dia senang, kalau dipanggil bos, panggil bos biar dia senang. Tidak apa-apa, membahagiakan orang itu ibadah. Maka saya juga rasakan itu. Kalau saya baru ketemu orang langsung, Ustaz, tambah mudah Kiku lihat. Saya tahu dia bohong sama saya. Tapi tidak apa-apa, saya senang juga. Saya bilang, saya tahu kau bohong, teruskan aja. Tidak apa-apa, saya senang juga itu. Dan tidak apa-apa, menyenangkan hati orang. Tutur kata yang lembut, insya Allah membuat kita bahagia dunia akhirat. Tidak ada musuh, Pak. Ada tokoh yang merasa dirinya tokoh di Indonesia ini. Sumber kegaduhan, kenapa mulut tidak bisa dikontrol? Biar Bapak hebat kalau mulut tidak suka dikontrol, tidak bisa, orang tidak senang. Kenapa? Bukan budaya orang Indonesia itu memaki-maki. Kalau Anda bilang demokrasi, iya demokrasi. Tapi dalam hidup sosial ada namanya fenomena, masalah. Idealnya memang mau dikatain apa saja, tidak ada masalah. Tapi budaya kita tidak bisa menerima itu. Maka orang yang baik, santunlah berbicara. Tidak ada musuh, Pak, kalau Bapak bicaranya santun. Tegas terhadap hukum, tidak mesti kasar. Saya dosen, Pak. Saya terapkan hukum dari mahasiswa saya, tidak harus kasar. Adik-adik, ini hari masuk perjanjian kita jam 8.30. Nah, setuju? Setuju. Jam 8.45 tidak boleh lagi ada yang masuk. Tolerirnya 15 menit. Siapa yang terlambat 4.46 tidak boleh masuk. Setuju? Setuju. Pekan depan masuk. Assalamualaikum Ustaz. Salam Dek. Boleh masuk Ustaz? Jam berapa mi Dek? Hampir jam 10 Ustaz, kurang 2 menit. Jam berapa perjanjian? Jam 8.45 Ustaz. Berapa mi sekarang? Hampir jam 9 Ustaz, kurang 2. Berarti dah boleh masuk Ustaz. Ya, minggu depan pi masuk deh. Tunggu mak di luar kalau mau cerita. Keluar enggak sakit hati. Tapi coba kalau baru masuk, terlambat lagi dongo ini. Keluar kok. Keluar enggak kasih kempes motor tak, Pak. Makanya tutur kata yang lembut. Coba kalau orang Sulawesi dikasari, dia tikam kita, Pak. Kasih Bapak kasih duit pakai kaki. Ini duit 5 juta yang beko. Biar saya miskin, jangan kau hina saya. Kutawak kok. Tapi kalau lembut, Pak, tidak ada orang tidak senang orang bicara lembut. Maka itu wasiat agama, wasiat Nabi. Kalian mau sukses, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu. Yang ketiga, kalau kalian mau sukses, as-sadaqatu, bersedekahlah. Demi Allah, ibu-ibu, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Tolong carikan ibu, sahabatnya ibu yang dermawan bangkrut. Tak ada. Yang bangkrut gara-gara apa? Pelit. Kenapa? Banyak doakan orang sial. Coba kalau ibu dermawan, sudah meninggal pun orang doakan. Sudah kita ziarah kubur, lewat kuburnya ibu, baik sekali ibu ini waktu hidup. Bayangkan itu semua masjid dia tanggung tegelnya. Itu masjid kau tempati sholat itu. Ini ibu yang belikan. Bacakan Fatihah. Padahal sudah 5 tahun meninggal, orang masih mengenangnya. Bapak ada tahu namanya Masjid Sudirman di Makassar, sampingnya Bang Sulsel. Coba itu kalau Bapak di situ sholat Jumat, ada 3 orang yang selalu didoakan setiap Jumat. Mari kita kirimkan suratul Fatihah. Jamaahnya sekitar 2.000 orang itu di masjid. Suratul Fatihah kepada siapa? Andi Oni Tandri Gappa. Yang kedua, Andi Odang.
Kenapa? Beliau yang membangun masjid itu berdua, sehingga tiap Jumat orang doakan, padahal sudah bertahun-tahun meninggal. Kenapa? Dermawan. Tapi kalau ibu pelit, jangankan mati, lewat masih hidup ibu didoakan sial. Benar pak, lewat mobil kita apa dibilang, mudah-mudahan tabrakan. Pelit betul. Tidak pernah juga kita dikasih naik mobilnya. Lewat mobilnya cuma diklakson saja. Saya kira dikasih mau naik kasih kita, ternyata cuma diklakson. Didoakan orang sial. Coba ibu-ibu mau terhindar suami dari maksiat, ibu tidak usah jaga handphone. Semakin ibu awasi handphonenya, semakin cerdas suami. Antisipasi. Berapa ilmunya ibu dibanding ilmunya bapak? Coba. Bagaimana kita tidak bohong? Ibu selalu periksa HP, terpaksalah bohong supaya ibu senang, ya kan? Gantilah nama. Istri saya, ada teman saya suka menelpon, saya mau blokir, ndak enak. Saya mau terima, perasaannya mamanya cek di rumah. Terpaksa aku tulis di situ, penjual batu bata. Begitu saya duduk-duduk santai, mamanya cek, mama, Ustaz, penjual batu bata. Mama mati. Woi, jago panggil, jago angkat sayang. Itu tagihan, ada tagihan belum dibayar. Aman saya. Tidak pernah lagi ditanya-tanya. Satu ketika saya bikin teh. Kenapa ini terlalu asin? Tulisannya garam, toplesnya isinya gula. Saya tanya istriku, kenapa kau tulis garam dan isinya gula? Gula, kau tulis gula isinya garam. Dia bilang, HP tak juga, lain kita tulis lain isinya. Sedekah ibu, ibu bersedekah. Sebab di akhirat nanti itu bu, nafsi-nafsi. Siapa yang sedekah? Suami sedekah, ibu tidak dapat. Ibu sedekah, suami tidak dapat. Kecuali kita sudah bersepakat, Pak, hari Jumat sedekah ya. Nah ini, Pak, hari Jumat Pak, sedekah, jangan lupa sunnahnya sedekah di hari Jumat mulia ini. Oke, berapa? Saya 1 juta juga Pak ya. Bapak bilang, iya, ibu dapat. Tapi kalau sebaliknya, suaminya ada nih di kantong 1.500.000. Bu, kasih saya baju sholatku itu. Ibu dah, Pak, kenapa ada ini 1,5 juta? Membeli semen masjid. Apa sok kaya, semen. Tidak usah itu, mari itu untuk bisa ini belikan cincin ini. Nah, suami masuk surga, ibu di blender nanti di akhirat. Ada kan begitu. Apalagi kalau suami takut sama istri, mau bersedekah tiba-tiba tidak jadi. Apa masjid sok kaya kamu? Suaminya langsung mengalah, ya sudahlah terserah kau. Ada suami begitu di sini? Takut sama istrinya? Ada? Berhenti jadi laki-laki pak. Kalau ustaz, saya tidak, cuma istriku lebih berani. Saya ketemu sama orang Medan kan keras juga suaranya pak. Kita orang Sulawesi juga keras suara, sama pak, sama keras suaranya. Cuma bedanya orang Medan takut sama istrinya, terus orang Sulawesi istrinya lebih berani. Ya bapak, saudara-saudara sekalian, bersedekahlah. Di akhirat kelak, Nabi pernah ceritakan ibu, di depan pintu surga ada 4 manusia bertengkar masing-masing mau masuk surga. Siapa? Dipanggil orang pertama. Kata malaikat, maju. Kenapa kau mau masuk nomor 1 ke dalam surga? Ya malaikat, saya waktu hidup saya haji mabrur. Katanya haji mabrur nomor 1 masuk surga. Katanya sih. Siapa kasih tahu kau? Ustadz. Wah, kalau begitu kau tidak boleh dahului ustadzmu, dosa kau. Mundur orang kaya. Panggil orang kedua, kamu, kenapa masuk nomor 1? Jibril, saya dulu mati syahid membela agama Allah. Katanya orang mati syahid nomor 1 masuk surga. Katanya, siapa kasih tahu kau? Ustadz. Sama, tidak boleh kau dulu ustadzmu, dosa kau. Mundur. Panggil orang ketiga, kau, saya dulu kaya, rumahku besar di Cipete 1 nomor 88. Saya bikin pengajian, undang Ustadz Das'ad. Katanya orang kaya yang pemurah nomor 1 masuk surga. Katanya, siapa kasih tahu kau? Ustadz. Mundur, udah boleh kau dahulu ustadzmu,
Panggil orang keempat. Kamu, kenapa masuk nomor 1? Saya lah Ustadz yang diceritain ini tadi 3. Oh kau, saya lah Das Atlatif. Wah kau sudah. Saya kasih tahu mereka ini. Wah kalau gitu kau masuk surga. Masuklah surga ini Ustadz. Tinggal beberapa langkah masuk surga, tiba-tiba dia berkata, wahai malaikat, betul saya dakwai mereka, betul saya memberitahu mereka, saya bisa jadi Ustadz karena ada orang kaya kasih saya duit beli buku. Saya jadi Ustadz karena ada orang kaya bangun masjid tempat saya dakwah. Saya jadi Ustadz karena ada orang kaya bangun sekolah tempat saya nuntut ilmu. Nih saya jadi Ustadz, jasa-jasanya nih orang kaya nih. Saya malu mendahului dia. Dia banyak betul partisipasinya dalam hidup saya. Ya Jibril, sampaikan kepada Allah, saya tidak mau mendahului orang kaya yang pemurah ini. Akhirnya Allah hadiahkan kalian orang kaya yang pemurah, nomor 1 dulu masuk ke dalam surga. Orang kaya yang pemurah. Tapi orang kaya yang pelit, nomor 1 juga. Kemana? Ke neraka. Terserah ibu-ibu mau pilih jalur mana. Ibu-ibu yang sudah kaya, jangan lupa investasi untuk akhirat. Bawa itu berlianmu ke akhirat. Bawa itu jamrutmu ke akhirat. Jangan cuma pakai di dunia. Gimana caranya? Kirim sebelum ibu wafat. Enaknya itu kita jadi orang kaya, Bu. Ada nikmat yang orang lain tidak miliki sebagai orang kaya. Apa? Status sosial. Ibu coba pakai emas palsu. Tidak ada orang percaya bilang palsu. Coba pakai. Semua orang bilang asli. Palsu. Tidak mungkin. Masa orang kaya pakai palsu? Itu enaknya jadi orang kaya. Tapi orang miskin biar dia pakai asli. Dari mana dia dapat itu? Itu enaknya jadi orang kaya. Maka saya seandainya kaya, palsu aja aku pakai semua. Apa? Nah, maka yang baik. Nah, itu saya sudah sedikit lagi saya ini. Ada itu sawah di kampung. Sudahlah, kau jual itu, bikinkan masjid. Mudah-mudahan masjid itu menjadikan saya nanti di sorga, di akhirat, penantian alam kubur, tenang hidupku. Pak, saya mau nanti tempat tidurku seperti di dunia ini, spring bed, ber-AC, enak di dalamnya. Saya mau, kirimlah spring bed ke panti asuhan. Saya mau terang kuburku nanti di akhirat, kirim. Karena ibu dikubur, ibu bukan menanti 1 tahun, bukan menanti 100 tahun, menanti sampai hari kiamat. Dan ibu kalau meninggal, siapa yang kuasai hartanya ibu? Ibu kalau meninggal, siapa? Istri kedua. Maka waktu ibu meninggal, menangislah suami. Diambillah cincinnya. Sayangku, inilah pemberianku untuk kunikahi kau. Diambil lagi gelangnya. Sayangku, ini ada ulang tahun. Diambil semua. Sudah itu 3 bulan menikah, maka dia kasihlah istrinya yang baru. Sayang, ini cincin paling disenangi istriku yang dulu. Ibu sudah dikubur, suami Andreyen dengan istri baru. Maka lebih baik ibu bersedekah. Sedekah ibu, sedekah. Ya, sedekah. Maka ibu akan menikmati dunia akhirat. Tidak betul juga kalau ada ustadz bilang, saya tidak setuju juga kalau ada ustadz bilang, tidak usah kau cari uang banyak-banyak, tidak bawa mati. Salah. Cari banyak-banyak, bawa mati. Gimana caranya? Kirim sebelum mati. Saya mau nanti kuburku lapang, bangun masjid yang besar, insya Allah. Ibu-ibu mau terhindar suami dari maksiat, sudah. Bagaimana? Tolak bala dengan apa? Sedekah. Sittatu tasidul umur, kata Nabi. Ada 6 sifat membuat umurmu jadi panjang dan kau tertolak dari bencana. 1 diantaranya, kata Nabi, as-sadaqatu, bersedekahlah. Jadi kalau ibu-ibu sudah mulia, lihat gelagat-gelagat suami sudah lain-lain. Setiap terima handphone sembunyi di kamar mandi. Sudah patut dicurigai itu. Daripada ibu curhat di Facebook, curhat di WhatsApp, tidak kusangka kau begitu. Di mana di kau? Belen-belen. Apa mau curhat rahasia rumah tangga di medsos? Karena ada juga itu ibu-ibu begitu. Andai ku tahu kau begini, aku tidak akan menerimamu dulu. Apalagi tidak, aku sudah punya anak 2. Lebih curhat di hadapan Allah.
Bangun ibu sholat tengah malam, ngadu dalam doa, minta. Doa itu bukan beli buku di toko Gramedia baru kita hafal. Bukan, berdoa itu bukan menghafal. Doa itu curhat. Bahasa Bugisnya doa sama peletu. Daripada ibu bahasa Arab, bingung malaikat. Malaikat apa maksudnya ini ibu? Aduh, piu lagi saya lihat ini ibu. Ibu, lain di bibir, lain di hati. Menangislah dia berdoa. Iya, apa dia bilang ini ibu? Dia minta supaya suaminya setia, tapi doa yang dia baca, doa minta hujan. Bingunglah malaikat. Maka ibu tidak harus bahasa Arab berdoanya. Ya, nah ibu, namanya sholat hajat. Selesai sholat hajat, tumpahkan luapan hatimu kepada Allah. Ya Allah, Engkau tempatku beribadah, dan hanya Engkau tempatku memohon. Engkau melarangku curhat kepada manusia. Engkau melarangku meminta tolong kepada selain Engkau ya Allah. Maka aku datang memohon kepadamu ya Allah. Kurendahkan harapanku hanya kepadamu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, suamiku makin hari makin liar saya lihat ya Allah. Tidak mungkin saya bisa menjaganya 24 jam ya Allah. Tapi Engkau yang maha memelihara ya Allah. Ya Allah, ini ada duitku 1 juta. Besok saya bawa ke panti asuhan. Mudah-mudahan 1 juta ini suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Coba amalkan itu ibu. Coba amalkan. Juga yang jadi masalah kalau suaminya juga bangun sholat tahajud. Ya dia sudah tahu juga rumusnya pak. Ngadulah kepada Allah. Ya Allah, capek sudah saya lihat istri saya ya Allah. Ngamuk aja kerjanya ya Allah. Tiap hari ngamuk aja kerjanya ya Allah. Kala-kala Satpol PP. Ya Allah, ini ada duit saya 1 juta ya Allah. Saya bawa besok ke panti asuhan. Mudah-mudahan 1 juta ini istriku ikhlas saya kawin lagi ya Allah. Bingung malaikat, yang mana dikabulkan doanya? Sedekah pak, sedekah. Bapak-bapak yang mulai sakit-sakitan, sedekahlah. Jangan andalkan dokter. Dokter itu hanya alternatif yang kesekian. Yang menyembuhkan manusia bukanlah dokter, tapi Allah. Bagaimana supaya Allah mengabulkan doa kita? Sedekahlah. Datang ke panti asuhan, kumpulkan, bawa, makasih langsung antara tangannya bapak dengan tangannya itu anak. Tidak usah pakai sopir, tidak usah bawa pembantu, tidak usah orang lain. Tangannya bapak dengan tangannya itu anak. Itu yang disebut memuliakan anak yatim. Lalu minta, nak doakan saya, rumah tanggaku bahagia, bisnisku sukses. Begitu anak yatim ini mengatakan amin, itu doa. Tidak harus dia salat. Begitu nak, doakan saya ada masalah nak, doakan saya supaya selesai masalah saya tahun ini. Begitu anak ini tulus mengatakan amin, menggetarkan arasnya Allah. Sedekah. Ibu-ibu ada masalah, sedekah. Makin ibu pelit, sudah sewajarnya dikeluarkan, tidak dikeluarkan, maka Allah tegur kita. Dipaksa keluar duit kita. Tiba-tiba apa? Ada masalah yang lama disembunyi, ternyata dapat kasusnya oleh polisi. Habis hanya untuk atur damai, atur damai, atur damai, dan tidak ada damai-damainya. Ganti Kapolres, atur damai lagi. Ganti lagi, atur damai lagi. Atur damai lagi. Habis hanya untuk atur damai yang tidak pernah damai-damai. Ya, ya pak. Tiba-tiba anak kita tanpa sepengetahuan kena narkoba. Itu Allah paksa. Tiba-tiba kena kita penyakit yang belum tahu apa dokter katakan. Tapi saya sakit dok, kok begini. Dokter periksa tidak ada penyakitnya. Itu Allah tegur, kau terlalu pelit. Sedekahlah. Akan bapak ibu sehat walafiat. Nah, yang keempat kata Nabi, kalau kalian mau sukses, silul arham, sambungkan persaudaraan, perbanyak temanmu. Keliru sekali orang di zaman sekarang ini memperbanyak musuh. Jangan memperbanyak musuh. Maka salah satu teknik dakwah saya pak, tidak mau menyerang orang, menyakiti orang. Karena dakwah ini harus kita rangkul orang. Ya, banyak teman, banyak rezeki. Saya selalu bilang begini pak, saya ini tidak banyak uangku, tapi temanku banyak. Temanku yang banyak uangnya. Ada Pak Ridwan, ada Haji Halim. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. Aman lagi saya. Ya, Pak. Saya itu di Makassar, Pak, hampir tidak pernah laku duit saya. Kemana-mana saya gratis.
Makanya istri saya itu senang sekali kalau saya ke pasar. Ustaz aja ke pasar. Saya pergi pasar Poter ya. Assalamualaikum Ustaz. Dalam hatiku aman lagi keranjang. Dalam bawa telur. Berapa Ji? Nggak usah Ustaz. Nggak enak masih pagi-pagi Ji. Nggak usah Ustaz. Dalam hatiku memang itu kutunggu. Coba. Banyak teman, banyak rezeki. Yang kedua, banyak teman gampang selesai masalah. Banyak orang Pak tidak perlu keluar duitnya karena masalahnya Anda, karena pertemanan. Inilah yang bahasa modernnya koneksi. Siapa banyak koneksinya gampang selesai masalahnya. Saya pergi ke kantor Polres, pergantian SIM, perpanjangan SIM. Baru saya turun dari mobil, dilihat CCTV, keluar ke Polres. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siap komandan. Ada apa ini Ustaz? Perpanjangan SIM komandan. Tunggu Ustaz, panggil Kasat Lantas. Bantu itu Ustaz ya. Jangan lagi kau minta uangnya Ustaz. Berdosa uang Ustaz kau makan. Selesai masalah Pak. Itu banyak teman, banyak gampang selesai masalah. Maka perbanyaklah teman Pak. Jangan mencari musuh. Silul arham. Wa'tazimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Apa yang membuat biasa kita bercerai-berai? Apa? Kesombongan. Jangan sombong. Makanya saya senang betul tadi masuk di sini, saya lihat rumahnya. Langsung Pak Haji bilang, titipan Ustaz. Menyadari bahwa ini titipan. Harta itu Bu, simpan pada tempatnya. Jangan simpan di hati. Kalau Bapak simpan di hati, menderita itu. Sendalmu yang 70 juta simpan di kakimu. Apa haram? Tidak. Kalau ibu pakai supaya orang tidak hina ibu, boleh. Namanya muru'ah, kewajiban membela harga diri supaya orang tidak hina kita. Boleh. Lalu kapan dia sombong? Ketika ibu pandang enteng orang miskin. Ibu pakai sepatu harga 70 juta. Depan orang miskin dikasih gini terus kaki ini. Orang miskin. Kau tahu ini 70 juta ini. Kamu sombong. Meremehkan orang. Bapak pakai harga baju krokodil yang cap buaya. Katanya kalau asli buayanya menghadap ke dalam. Kalau palsu menghadap keluar jadi buaya darat. Apa sombong? Tidak. Kapan dia sombong? Ketika Bapak katakan, Ustaz, kau tahu ini 3 juta ini nggak bisa kau beli Ustaz. Sombong, kau remehkan Ustaz. Tapi kau Ustaz, 3 juta ini tidak bisa kau beli, karenanya saya kasih kau ambil ini. Ada apa-apa. Ya, jangan pernah meremehkan orang, titipan aja. Ya, sombong bisa memutuskan persaudaraan. Yang kedua, yang bisa memutuskan persaudaraan, sakwa sangka. Orang belum tentu pikirnya itu kita pikir. Mentang-mentang dulu itu saya yang sukses itu, saya yang pertama kasih kenal itu di polisi, saya nggak banyak usahanya. Kalau bukan saya, nggak jalan itu. Tiba-tiba ditelepon nggak dijawab, sangka baik. Mungkin lagi sholat duha. Tenang perasaan, ibu-ibu juga begitu. Telepon suami tidak dijawab, sangka baik. Suamiku lagi mengaji. Alhamdulillah. Telepon lagi duhur. Lagi jamaah ini di duhur ini. Tenang perasaan. Kasih tenang perasaan, sangka baik. Tiba-tiba dapat WhatsApp teman. Saya lihat suamimu di atas mobil. Cantik betul. Suamiku lagi nge-grab. Sangka baik. Dan yang kelima, kalau kalian mau sukses dunia akhirat, wa minal laili fatahajjat bihi. Bangunlah sepertiga di akhir malam untuk sholat tahajud. Akhir malam ini jalur khusus, 5 waktu padat saluran, macet, semua orang sholat. Jumat apalagi, padat Pak, sibuk-sibuknya jalur Pak, macet jam kantor. Biar orang tukang judi datang juga itu hari Jumat. Pembohong datang juga Pak, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Khotbah orang dia tidur. Pas bangun, aliran apa ini masjid? Tidak ada khutbahnya. Bukan aliran apa, kau tidur dogo. Nah, tapi tengah malam, jam 2 dini hari, jam 3 dini hari, ketika orang lain tidur,
ibu justru bangun mengadu kepada Allah, jalur khusus. Tatajafa junubuhum anil madadi yad'una rabbahum khaufaw wa tama'u wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang ingin mendapat kasih sayang, cintaku, pertolonganku, sepertiga dari malam mereka jauh dari tempat tidurnya karena mengharap kepadaku, memohon kepada saya. Amalkan 5 ini, insya Allah aman. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Kita review kembali. 1. Tuntut ilmu pengetahuan. 2. Bersedekahlah. Yang ketiga, haluskan tutur kata. Yang keempat, silul arham, sambungkan persaudaraan. Dan yang kelima, wa minal laili fatahajjat bihi, bangunlah engkau sepertiga dari malam untuk menunaikan ibadah salat lail. Apabila 5 hal ini kita lakukan, janji Allah, maqamam mahmuda, saya angkat derajatmu, derajat di dunia, derajat di akhirat. Apabila semua sudah terkabul apa yang Bapak mau, jangan lupa sujud syukur. Pak Haji, ya ACC proyek, alhamdulillah. Langkah berikutnya sujud syukur. Tapi kalau Bapak ucapkan alhamdulillah, itu kasih jelas dan ikhlas. Kan biasa kita tidak jelas dan tidak ikhlas. Alhamdulillah. Apa artinya itu bos? Panasai. Ada kan biasa juga, coba lihat itu di masjid. Sama-sama subhanallah, sama-sama 33, sama-sama mulainya. Saya baru 11, dia sudah sampai. Sembilan. Apa artinya itu sembilan? Dula. Apa itu dula bos? Panas saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ibu ketika bersyukur jelas itu ucapannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah itu sujud syukur. Di mana sujudnya? Di kantor boleh, di atas mobil boleh. Kalau ibu buat lapang mobilnya, tidak muat, sudah langsung saja dashboardnya. Ya Allah, terima sujud hamba ini sebagai syukur hamba kepadamu atas nikmat yang baru saja ku dengar. Dan kalau ibu pandai bersyukur, ibu semua sudah hafal ayatnya. Saya akan tambah nikmatku. Allah tambah nikmat. Tapi kalau tidak, inna azabi lazadid, maka saya siksa kau atas nikmat yang saya kasih. Apa siksanya? Duitnya banyak, 7 miliar duitnya, tapi dilarang makan nasi. Apa Pak dilarang makan nasi? Apa enaknya? Saya diundang pergi ceramah di Milan, fit saja dikasih. Saya bilang, makanan apa aku kasih saya ini? Mie-nya juga tidak jelas apa. Mie-nya ini kayak, saya bilang, saya perut bugis bos, carikan saya nasi. Tidak goyang perutku kalau tidak aku kasih saya nasi. Tidak bisa saya ceramah kalau tidak kasih ketemu saya nasi. Baru 2 hari sudah sengsara. Dilarang makan nasi, dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan daging, dilarang makan yang pedas. Apa aja bisa dia makan? Ubi jalar yang warna ungu. Apa ndak setengah mati? Dia ke dokter, apa kata dokter? Pak, Bapak ini selama aktif tidak pernah kena matahari. Mulai besok Bapak kalau bisa dari jam 9 sampai jam 11 Bapak jalanlah seputar komplek. Jangan pakai baju Pak ya, supaya kena semua sinar matahari baju. Jangan pakai celana panjang, celana pendek makin bagus Pak ya. Jangan pakai sendal, kelilinglah dia di komplek dari 9 pagi sampai jam 11 tidak pakai sendal, tidak pakai baju. Apa bedanya sama gembel? Itu azab Allah. Mobil harga 2 miliar tapi tidak pernah dinikmati. Baru 10 menit di atas sudah stres. Rem. Mobilnya 2 miliar tidak bisa dinikmati. Masuk di kamar kata dokter, Bapak tidak boleh pakai AC. Duitnya 7 miliar tidak bisa tidur. Itu sudah azab Allah. Dan percayalah, sesungguhnya Allah Maha Pengasih. Tidak mungkin Allah menyiksa kita apabila kita taat kepada Allah. Dan puncak ketaatan itu adalah sholat 5 waktu. Yang kenapa dia sholat 5 waktu? Karena sholat inilah penghambaan kita secara totalitas. Saya ulang, sholat inilah puncak pengakuan kita sebagai hamba totalitas. Semua lahir batin. Puasa penghambaan, tapi masih bisa bisnis. Ya toh? Haji
penghambaan, tapi masih bisa niaga, masih bisa peluk-peluk istri, masih bisa dengar musik, bayar zakat, masih bisa penghambaan itu, tapi masih bisa kegiatan lain. Tapi sholat 5 menit tidak boleh ada kegiatanmu lain. Total lahir batin kau mengaku hamba kepada Allah. Tidak boleh bapak sholat sambil gendong-gendong istri. Tidak boleh belem-belem pas itu. Nah, itu puncak kesyukuran kita, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mudah-mudahan kehadiran saya ada faedah. Terima kasih kepada Pak Haji yang mengundang kita datang ke tempat ini. Sebagai rasa syukur kita doakan sahibul bait, tuan rumah, sukses segala usaha, bahagia rumah tangga, dan dilapangkan segala rezeki beliau. Amin.